Ya, saya submit dulu. Ada Pak Mas Rida, ada Pak Hairul. Submit. Oke. Oke, Bapak, ya Pak, bentar Bu, Sophie, Pak Pika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sehat, selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat ya semua nih kan Pak. Selamat siang semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dapat hadir pada hari ini, dan saya mohon maaf juga kenapa saya hari ini melakukan Zoom-nya jam 2, karena nanti sore kami ada menyiapkan berkas-berkas untuk kami fasilitator berangkat ke Pekanbaru nanti hari Senin. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini kita lebih cepat. Tapi untuk berikutnya kita sepakatilah, tadi ada Pak Agus juga cerita, karena peralihan dari genset ke listrik, mungkin kata Pak Agus nanti bakal ada gangguan sedikit. Jadi untuk berikutnya kita mungkin seperti balik lagi seperti kemarin lagi. Oke, hari ini baik Bapak Ibu, pada tatap maya ketiga ini kita akan mengikuti sesi kuatkan pemahaman modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Di sini saya akan menjelaskan kembali, mengingatkan kembali Bapak Ibu kesepakatan kelas kita bersama, yang mana Bapak Ibu tetap menyalakan kamera jika tidak ada berhalangan. Namun jika ada kesibukan lain, Bapak Ibu bisa mematikan kamera dan tetap mengikutinya. Kesepakatan berikutnya yaitu mematikan mikrofon ketika kita berbagi berbicara. Ada baiknya kita semua mematikan mikrofon agar tidak ada gangguan atau trouble, sehingga suara yang dikeluarkan lebih jelas. Dan ketika ingin memberikan saran, Bapak Ibu bisa klik raise hand dan kemudian menghidupkan mikrofonnya kembali. Saya ingatkan Bapak Ibu tetap hadir seutuhnya, karena di situ nanti mempengaruhi nilai Bapak Ibu agar tetap selalu hadir. Di sini kita menghargai waktu bersama, karena hari ini ada 2 JP. Mungkinan nanti kita kalau bisa sebelum sholat asar atau 3:30 nanti kita udah berakhir, agar kita bisa menghargai waktu kita. Nanti ada berbagai banyak fitur chat, bisa Ibu Bapak buat chat itu. Jika tidak bisa mengikuti Jamboardnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menuliskan jawaban-jawabannya di kolom chat. Hari ini kita lebih ringan lagi Bapak Ibu, kita hanya membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi di sini saya minta kejujuran kita, aset apa, kalau jika ada keterbatasan aset, kita bisa terus sampaikan, terus bagaimana kita menyiasatinya. Baik Bapak Ibu, di elaborasi isi LMS kali ini belajar tentang memahami pemikiran berbasis kekuatan aset. Di sini bentar, siapa yang masuk nih? Oke, Pak Apriyadi, silakan bergabung. Pemikiran berbasis aset sini kekuatan yang tentang pemikiran berbasis kekurangan. Jadi di sini kita apa sih kekurangan dari aset-aset di sekolah kita? Apakah itu menjadi masalah? Sehingga kita harus menguatkan pemahaman kita. Pendekatan berbasis aset ini dalam bentuk pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK. Jadi di sini dengan keterbatasan, bagaimana sih kita meningkatkan pembelajarannya sehingga tidak mengganggu jalan proses pembelajaran. Oke, silakan masuk Bu Rika.
Di sini berpikir berbasis aset atau kekuatan, paradigmanya adalah inquiry appreciate dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan melalui analisis cerita. Nanti kita bahas di sini. Ntar Pak Rosli, silahkan masuk Pak Rosli. Ini sudah masuk semua. Di slide sini ada Bapak Ibu di aset sini kemana di sini, apa sih tujuan atau kemana tujuan materi modul 1.2 ini harus kita arahkan. Apakah kita mengarahkannya ke siswa kita yang harus berdiferensiasi atau kemana itu. Di sini tetap tujuan kita adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Lagi-lagi di sini kita diingatkan untuk berpikiran luas. Dengan aset yang kita miliki di sini nih, aset di sini banyak nih. Apa-apa yang kita harus kita buat. Jika aset kita juga terbatas, bagaimana nih mensiasatinya agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Terlebih-lebih di sini kita sebagai fasilitas bagi peserta didik kita. Karena jika aset terbatas, biasanya ada orang mengeluh kurang bisa efektif, kurang menyenangkan. Tapi kalau kita terus berharap dengan menunggu aset kita lengkap, ya tak mungkin pula kita memberi seadanya kepada anak sehingga pembelajaran pun tidak dapat terpenuhi. Di sini juga tujuan umum modul ini adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset ini. Jadi selain anak, juga guru harus bisa memahami juga. Pembelajaran ini meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi kembali juga ke sini, kita berdiferensiasi kepada anak, segala sesuatu pembelajaran itu harus berpihak pada peserta didik. Jadi kita tidak, kembali saya ingatkan, kita tidak bisa menuntut, tapi hanya bisa menuntun anak pada modul kali ini. Di sini juga kita harus mengarahkan juga nih, kemana nih akan kita menuju setelah mempelajari keseluruhan modul ini. Apa yang harus kita lakukan untuk anak. Di sini saya akan memberikan beberapa, bentar Pak ya, aduh siapa masuk gini. Di poin pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk memasarkan pembelajaran. Mengidentifikasi di sini kita bisa mencari referensi dari mana saja, mendapatkan sumber daya dari mana saja. Tapi harus kita garis bawahi di sini sumber yang sah untuk melaksanakan pekerjaan PJOK. Kadang banyak orang memanfaatkan hal seperti ini. Ada keterbatasan, contoh tidak ada nih bola di sekolah, tiba-tiba guru memintalah sumbangan ke anak tanpa pengetahuan dari pihak sekolah. Kadang ada juga yang mencoba mencari keuntungan dari sana. Nah, di situ kan berarti sumbernya kurang sah, sehingga pelaksanaan pun jadi masalah nanti ke depannya. Jadi di sini diingatkan, sumbernya itu sah di sini bukan berarti ada kesepakatan lah. Antara yang kalaupun meminta iuran ya ada kesepakatan. Tapi kayaknya jarang lah ada yang sekolah yang minta iuran ke anak, karena lagi sekarang ada sumber dana kita yang tetap, itu sumber dana BOS. Berikutnya, poin ke-7 di sini, tujuan dari sesi kita kali ini adalah, bentar Pak ya, ada yang keluar. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Di sini saya akan coba
tanya ke Bapak Ibu, kira-kira nih dari sini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pemanfaatan sumber basis aset ini Bapak Ibu? Jadi saya sebelum kita masuk nanti, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebelum terlalu jauh kita pembahasannya, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang pemanfaatan sumber daya berbasis aset? Ya silahkan Pak Hairul. Aset di sini maksudnya bagaimana nih Pak Hairul? Halo Pak Hairul. Mic-nya Pak Hairul. Ini suara saya bermasalah. Oke, siap. Udah dengar Pak Hairul. Tidak kedengaran Pak Hairul. Tadi kedengaran, tidak kedengaran lagi. Oh. Mic-nya tak kedengaran Pak Hairul. Belum kedengaran. Oke, Bapak yang lain apakah ada Pak di sini apakah Bapak ada yang sedikit sudah tahu apa itu pemanfaatan sumber daya berbasis aset dalam pembelajaran PJOK? Belum kita nanti masuk ke dalamnya. Pak Priyadi? Bisa? Bu. Oke, ya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin di sini pendekatan berbasis aset ya, berarti memanfaatkan sumber daya aset olahraga itu memanfaatkannya dengan baik. Contohnya misalnya kita fokus dengan yang ada gitu. Misalnya permainan ini kita tidak punya alatnya, ya udah jangan dipaksakan untuk bermain yang kita tidak punya alatnya gitu. Misalnya kita mau main badminton nih, raketnya cuma ada satu, ya berarti tidak bisa kita memanfaatkannya untuk bermain badminton berdua. Boleh misalnya dengan cara kita ajarkan aja cara memegang raketnya, karena kita cuma punya satu raket, mungkin dengan cara memegang raketnya, cara mukulnya jatuh, cara backhandnya. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Ya, apakah ada mau nambahkan lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Apika, silahkan Bu Apika. Ada suara saya, Pak? Ada. Kalau menurut saya pemanfaatan aset itu, Pak, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, pemanfaatan fasilitas yang ada. Fasilitas itu bukan saja berupa sarana olahraga, Pak, tapi kerjasama guru itu juga merupakan aset, Pak. Iya. Jadi kita bisa minta kerjasama guru dalam pembelajaran kita. Contohnya saja Pak, seperti hari Sabtu ya kan Pak? Seperti hari Sabtu terkadang kita ingin mempraktekkan senam. Jadi tidak mesti kita saja sendiri yang bisa bergerak di situ Pak. Jadi kita melibatkan guru lain. Seperti itu Pak. Terima kasih. Menarik sekali penjelasan dari Ika. Oke Pak Priyadi, silakan Pak Priyadi. Baik Pak, sedikit menambah aja Pak. Jadi aset tadi bukan hanya dari sarana dan prasarana, bukan hanya dari guru, dari siswa juga Pak. Jadi kita juga bisa memberdayakan siswa yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Jadi kita bisa membuat siswa itu menjadi tutor teman sebaya. Jadi itu juga salah satu aset. Selain dari sarana prasarana, guru, siswa juga ya. Nah, seperti yang Pak Agus bilang tadi, kalau kita tidak punya alat, mungkin kita bisa memodifikasi. Itu lebih ke karya inovasi jadinya.
kekayaan inovasi apakah di tempat kita itu memadai untuk olahraga ini? Kalau memang iya, kalau memang alatnya lengkap itu alhamdulillah sangat bagus. Tapi kalau tidak lengkap, bagaimana supaya proses pembelajaran itu lancar? Maka kita harus membuat karya inovasi atau karya-karya yang bisa menunjukkan, yang bisa mendekati dengan apa yang harus kita sampaikan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, berarti di sini menarik nih. Ada mulai terbuka di sini bagaimana tadi awalnya tadi Pak Agus mengatakan aset itu ya kita harus memaksimalkan apa yang ada. Jika tidak ada, ya mungkin kita hanya memperkenalkan dan agak memodifikasi tadi ya. Nah, ibaratnya kalau raketnya satu, ya kita modifikasi lah main raket itu cara megangnya seperti ini, cara memainkannya seperti ini. Nah, terus ditambahkan lagi sama Bu Apika, Bu Pika bilang ya aset itu bukan hanya bendanya saja, tapi ada juga aset manusianya. Kita bisa menggunakan rekan guru lain untuk membantu. Nah, ditambahkan lagi sama Pak Priyadi. Di sini aset itu hampir sama sih, mirip Pak Priyadi sama Bu Apika. Kalau Bu Apika tadi aset sumber daya manusianya seorang guru, di sini Pak Priyadi menambahkannya mungkin murid yang menonjol sehingga dia membantu. Menarik sekali ya Pak Ibu. Di sini kita sudah mulai tahu apanya itu apa bagaimana, sehingga kita di sini juga nanti. Nah, Mahatma Gandhi ada berkata, ini quote dari Mahatma Gandhi nih, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu juga datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, ini tadi yang disampaikan dari Pak Agus tadi, ketika kita ada keterbatasan, ya kita harus bisa mengakalinya sini ya. Jadi adanya kemauan ya pada intinya. Jadi bukan berarti, sudah tak ada alat-alat kita nih, ya udah. Tak usah diajarkan anak, dibiarkan aja anak ini. Nah, ini tanggung jawab dari sekolah nih, tidak menyediakan alat-alatnya. Padahal tadi ada banyak cara memodifikasi permainannya, kita modifikasi tanpa kita mengurangi unsur-unsur kepentingannya. Karena contoh dari badminton tadi aja bisa kita dengan raket satu, setidaknya kita bisa cukup mengajarkan cara memegang raket itu ada apa, American grip, pistol atau gimana. Setidaknya anak sudah tahu cara menghitungnya, apa itu shuttlecock. Tapi alangkah baiknya juga kita modifikasi, kita tambah satu lagi Pak Agus dengan pakai triplek, setidaknya walaupun tidak bagus mantulannya, setidaknya bisa ikut memukul saja. Nah, terus Mahatma Gandhi juga mengatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan. Jadi Bapak Ibu buatlah, tekadkanlah kemauan Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan semua kegiatan. Ya, saudara, ini adalah risiko kita lah sebagai guru, bagaimana mensiasatinya. Artinya di sini kekuatan tidak selalu dari kapasitas fisik saja, tapi datang dari kemauan yang tergoyahkan. Yang menjadi kekuatan itu tidak selalu tercukupi sarana. Ya mungkin sekolah besar kayak SMP Pak Budi, Pak Apriyadi, SMA 1 Kateman mungkin besar, peralatannya lebih lengkap dibanding seperti sekolah saya, sekolah Bu Saumi Apika yang di desa dengan keterbatasan. Tapi itu jadi kekuatan juga, tidak mungkin kita berkecil hati karena itu. Jadi saya adanya kemauan yang kuat tadi itulah sehingga tercapainya tujuan yang kita harapkan Bapak Ibu. Terus di sini juga ada nih, apa tadi itu berdasarkan proses belajar Bapak secara mandiri atau pengalaman Bapak sebagai guru penggerak atau di PGP atau dari komunitas-komunitas lain, apa menurut Bapak pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking ini Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking ini gimana? Saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu. Silahkan tulis di kolom chat. Nanti yang mana yang tertarik kita bahas sama-sama.
Ya silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chatnya. Menurut Bapak Ibu aja, sepengetahuan Bapak Ibu, pandangan Bapak tentang pendekatan ini bagaimana? Di sekolah Bapak, Pak, menurut sekolah Bapak, bagaimana Bang Bapak rasakan selama ini pandangan berbasis aset ini? Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, apa pandangan Bapak terhadap pendekatan assess based thinking tersebut? Mikrofonnya Bu Rika bisa tolong dimatikan. Bu Rika, mic-nya bisa tolong dimatikan Bu Rika. Mungkin, oke, terima kasih Bu Rika. Oke. Pak Hairul, assess based thinking merupakan sebuah solusi untuk saya dalam melaksanakan pengertiannya, terutama dalam skala prasarana. Oke, Bapak Ibu yang lain, menurut yang sepengetahuan Bapak Ibu, asset based thinking, kira-kira apakah pendekatan yang berfokus pada kekuatan sumber daya atau potensi yang sudah ada dalam diri kita, individu, kelompok, atau organisasi bisa juga. Menurut Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, bagaimana secara keseluruhannya? Baru Pak Hairul. Pak Priyadi, pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa sehingga segera termasanya harga ini. Oke, ada 2 sejauh ini. Baik. Oke Bapak Ibu, pendekatan ABT ini adalah sebenarnya adalah cara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pemikiran pada Pak Alfian, apa nih cara untuk melihat potensi ini Pak Alfian, Pak Kalmizi dengan fokus sumber. Pendekatan ABT ini Bukan Pak Alfian, Pak, saya. Oh,
Pak Kalmizi ya Pak. Begitu saya. Oke, pendekatan kita singkat aja. Pendekatan ABT ini atau asset based thinking ini adalah hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pemikiran pada kekuatan. Nah, di sini kita selain kekuatan ada inspirasi, potensi positif, dan aspek positif lainnya. Pendekatan ABT ini sama dengan berpikir berbasis aset kekuatan dengan cara dia mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pikiran Bapak Ibu. Justru di sini ABT ini lebih baik karena dia mendorong kita berpikir positif dan proaktif yang bisa menghasilkan yang lebih baik dalam berbagai konteks. Balik lagi tadi kan yang di apanya tadi, ya tadi jika kita aset kita terbatas, ya kita harus berpikir positif nih. Bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana kita mengakalinya. Yang penting tujuan kita nih tercapai nih dengan alat seadanya, dengan sumber daya yang seadanya. Nah, selain juga kita itu ya kita harus juga menciptakan hal-hal yang positif. Jadi di sini nih ABT ini intinya ya hampir semua jawaban Ibu mengarah ke situ. Ada yang menggali potensi, melakukan pendekatan, menunjang prasarana, nih Pak Budi menciptakan hal-hal positif. Jadi kesimpulan dari ABT ini adalah kita harus membuat diri kita ini berpikiran positif. Kita harus bisa menjadi inspirasi, potensi positif, dan aspek positif lainnya. Berikutnya di sini ada nih asas thinking tadi sudah lewat. Sekarang saya kembali bertanya di sini, apa sih mana dia? Kok jadi gangguan ini? Bapak Ibu ya, kok jadi terganggu seperti ini? Stop dulu. Baru kita hidupkan kembali. Bentar Bapak Ibu, buku duitnya mana? Cancel. Share now. Oke. Nah, di sini setelah kita tahu nih apa asset based thinking, kembali saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa sih keistimewaan dari ABT ini? Setelah kita sedikit mengetahui tentang asset based thinking, sekarang saya kembali lagi bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu secara pribadi apa keistimewaan dari yang dijelaskan oleh asset based thinking? Bapak Ibu silahkan kembali tulis di kolom chatnya dengan kata yang lebih simpel, kita mudah memahaminya. Oke Bapak Ibu silahkan kembali mencatat, menuliskan di kolom chat keistimewaan yang Bapak Ibu anggap baik dari asset based thinking ini apa? Silahkan Bapak Ibu. Sesimpel saja Bapak Ibu. Yang jelas kita keistimewaannya aja. Apa sih keuntungannya? Apa sih timbal balik yang baik untuk diri kita setelah kita memahami dan menerapkan ABT ini di pembelajaran kita?
Supriyadi, pendekatan ini memungkinkan guru untuk percaya diri, benar. Tahap membantu kita untuk masa lebih percaya diri. Oke, Pak Sulpandi. Keren. Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dari Pak Mizi. Nah, semua setelah sedikit mengetahui tentang access based thinking, keistimewaannya sepertinya semua menjadi percaya diri. Nah, itu sebenarnya tujuannya Bapak Ibu. Kita lebih positif karena selama ini kita dengan kekurangan kita justru jadi takut, jadi panik. Rupanya dengan kekurangan kita merasa menjadi lebih kreatif, ada motivasi. Jadi keistimewaannya di sini kurang lebih seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Di sini juga kita bisa dengan adanya ABT ini keistimewaannya kita lebih sering menghasilkan dan menginspirasi ide, visi-visi kita dan cerita baru. Kita lebih mendapatkan kreativitas kita untuk memodifikasi peralatan kita. Terus di sini kita bisa menjadi mendorong berkolaborasi. Adanya kerjasama sama guru-guru lain, kita bisa mendapat pendapatan orang lain, kita bisa menerima pendapat dari orang lain. Apalagi zaman sekarang nih, di TikTok nih banyak pembelajaran dengan cara memodifikasi. Terus kita di sini juga bisa mengidentifikasi kekuatan internal kita. Kekuatan dari sekolah kita gimana nih? Kita bisa mengidentifikasinya dengan kemampuan yang seperti ini. Tugas apa yang bisa kita lakukan? Contohnya seperti saya nih Bapak Ibu, daerah Kemuning ini daerah dataran tinggi. Dengan aset sekolah saya yang terbatas, tidak mungkin juga saya harus mengajarkan renang misalnya contohnya. Cari sungai di sini susah. Tapi Bapak Ibu yang di daerah-daerah pesisir sana mungkin ada kolam renang atau parit-parit yang tidak terlalu membahayakan bagi anak, bisa mencoba memodifikasi atau mengenalkan. Tidak bisa kita tuh menjadikan anak itu menjadi perenang yang baik, setidaknya kita bisa mengenalkan. Nah, di tempat saya itu yang menjadi kendala. Jadi setiap mau mengenalkan pembelajaran renang, saya hanya kadang menontonkan YouTube, dan kalau apabila ingin melakukan gerakannya, ya anak naik ke atas meja, dia berbaring seolah-olah itu air, ya sekedar seperti berenang. Tapi kalau untuk ke kolam renangnya, kebetulan jauh juga dari yang ada akses kolam renang, sungai pun sini susah. Nah, jadi yang terakhir dari keistimewaan dari asset based thinking ini, menurut kita semua atau yang kita sepakati, kita memandang masalah itu menjadi tantangan. Ini yang poin plusnya Bapak Ibu. Jadi masalah itu bukan kita jadikan alasan untuk kita tidak mengajar. Jadi jadikanlah masalah-masalah yang ada di tempat kita tantangan buat kita. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi Bapak Ibu mulai ke depannya kita sama-sama nanti kita jadikan kita menjadi guru yang tidak hanya sekedar kasih bola. Jadi kita hari ini nanti kita adalah menjadikan guru, ibaratnya kita kasih umpan. Bagaimana kita harus memanfaatkan aset-aset di sekolah kita jadikan kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita, dan kita jadikan masalah di sekolah kita itu adalah tantangan kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan tantangan itu dan menyampaikan pembelajaran PJOK itu dengan baik kepada peserta didik kita. Nah, tadi kita sudah tahu apa sih itu
ABT. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu mengapa. Mengapa di sini kita akan sama-sama menggali mengapa pendekatan asset based thinking ini menjadi penting bagi kita melalui kasus-kasus yang telah kita pelajari selama membaca asinkronus di LMS untuk menguatkan pemahaman kita terkait ABT. Di sini kita akan berdiskusi Bapak Ibu di situasi 3 ini yang dialami Bapak Ibu, kita akan mencoba berdiskusi Bapak Ibu. Di sini capaian pelajarannya peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau di lingkungan alam. Nah, di sini Bapak Ibu ada studi kasus, Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Contohnya pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak, di sini Pak Gerak itu nama orang Bapak Ibu, lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar lingkungan sekolah, seperti jalan, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah kemudian menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya rusak warga. Di sini Pak Gerak sangat kecewa, padahal dia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda di sekolah kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut mendapat keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perumahan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara dia juga tidak bisa berbuat apapun karena dia sendiri tidak memiliki kewenangan. Nah, di kasus ini Bapak Ibu, ini sering kita alami nih. Kita guru PJOK meminta mohon kepada kepala sekolah minta memfasilitasi nih kegiatan kita. Contohnya kalau di tempat-tempat di daerah-daerah mungkin peminjaman lapangan sepak bola misalnya. Jadi kita sebelum ke sana kita minta izin dulu nih kepada perangkat desa atau yang punya kewenangan dalam memberikan izin. Di sini di kasus di sini kepala sekolahnya tidak mau ambil pusing Bapak Ibu. Katanya alasannya susah bernegosiasi sama yang punya kewenangan. Sementara Pak Gerak di sini ingin mensosialisasikan bahwa kegiatan olahraga itu harus dilaksanakan di sana karena areanya cukup luas, mungkin keterbatasan di sekolah. Jadi dari studi kasus ini kita juga harus melihat di sini Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu yang menjadi penghambat dari studi kasus di atas Bapak Ibu? Bapak Ibu setelah sedikit banyaknya tadi ada membaca, seandainya Bapak Ibu yang mengalami studi kasus seperti ini, kira-kira apa yang menjadi hambatan di tempat Bapak Ibu? Apakah ada hambatan di sekolah Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya yang ada kayak hampir mirip-mirip seperti di studi kasusnya Pak Gerak?
Kalau jika ada, silahkan Bapak Ibu berbagi cerita sehingga pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi pengalaman kami juga untuk kedepannya. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita, apakah pernah mengalami hal yang sama dari Pak Gerak pada studi kasus ini, adanya kurangnya miskomunikasi dengan kepala sekolah atau kepala sekolah yang tidak mau repot nih. Biasanya banyak capsek-capsek yang tidak mau repot dalam memfasilitasi. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang pengen berbagi cerita? Pak Hairul, apakah sudah bisa mic-nya Pak Hairul? Pak Hairul? Oke Pak Hairul. Belum ada Pak Hairul, suaranya Pak Hairul. Mungkin hands-free-nya dilepas saja Pak Hairul, bisa. Di sekolah saya merupakan daerah dataran rendah. Tes. Oke, dengar Pak Hairul. Oke. Nah, ini saya tertarik sama Pak Sulpandi nih, Pak Sulpandi. Di sini sekolah Pak Sulpandi, kata Pak Sulpandi merupakan dataran rendah dan seringkali tergenang air pasang. Di sini kira-kira Pak Supandi, oke Pak Supandi, silakan Pak Supandi. Halo Pak, dengar Ya suara silakan saya? Pak, silakan Pak. Iya, dengar Ya Pak. baik. Sekolah kami di sini merupakan dataran rendah ya Pak ya, karena dekat dengan lautan luas. Oke Pak, oke. Jadi, Daerah mana tuh Pak? daerah ini apa? Pemilahan bagian hilir, daerah Kecamatan Mandah, Desa Bekawan. Oh, di Bekawan. Oke, iya. Iya. Ini seringkali jika terjadi hujan lebat, air pasang itu lapangan kita sering tenggelam itu Pak ya. Jadi kami ini berinisiatif dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan serta kerjasamanya orang tua serta didik, kami mengajak bahwa saya berpendapat bagaimana lapangan ini kita timbun dengan menggunakan sabut. Di sini ada sabut kelapa gitu Pak. Iya Pak, benar-benar sama Pak. Karena kan sering lapangannya sering basah dan tidak bisa digunakan untuk upacara dan lain-lain olahraga sebagainya kan. Jadi kami bergotong royong bersama orang tua murid mengangkut sabut itu Pak. Jadi kami susun bunga seperti mungkin Bapak pernah melihat di daerah-daerah yang banyak sabutnya, itu di depan rumahnya itu banyak sabut-sabut yang berbentuk bunga-bunga susunan gitu Pak ya. Iya benar Pak. Jadi kayak pot bunga. Jadi kami jadi kami lakukan itu di sekolah kami buat lapangan itu dengan susunan sabut, sehingga sampai saat sekarang ini lapangan itu bisa digunakan apabila banjir, dia tidak basah lapangannya karena kita bisa berdiri atau bermain di atasnya. Jadi sampai sekarang ini di atas sabut itu ditumbuhi sama rumput-rumput yang hijau-hijau yang kecil-kecil itu Pak. Oh, berarti di sini Pak antara Bapak, pihak sekolah dan dengan wali murid lah, berarti komunikasinya bagus Pak ya? Ya, alhamdulillah di sini di tempat kami komunikasi antara orang tua murid dengan sekolah itu, apalagi dengan stakeholdernya itu luar biasa Pak. Oh, berarti mendukung, ini bertolak belakang Pak. Betul. Berarti contoh Bapak ini yang positifnya, sementara yang kita tampilkan ini adalah yang kasus yang tolak belakang. Iya, Pak, kasus yang ya. Oke, terima kasih Pak Sulpandi, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kakak-kakak, Bapak Ibu semua yang kira-kira studi kasusnya mirip sama
Pak Gerak ada Kak Pak? Nah, ketika kita mencoba untuk berinovasi, tetapi malah dihalangi atau kurang setuju dari Pak Kepsek atau rekan kerja, kira-kira ada Bapak Ibu? Ini hanya untuk berbagi cerita ya, tidak menjadi hal-hal yang lain. Kalau seperti saya Bapak Ibu, tetap kebetulan tempat saya di sini aset-aset yang terbatas, sehingga tempat saya itu lapangannya itu lumayan besar, tapi tidak cukup besar dengan murid kami yang 400 sekian, jadi tidak mencukupi. Jadi awalnya dulu saya mencoba menghubungi pihak desa, kebetulan ada situ lapangan poli masyarakat. Ya awalnya juga kemarin ada kurang setujui sama pihak sekolah karena menyeberang jalan, Pak. Menyeberang jalan, sementara sekolah saya adalah jalan lintas timur, lintas ke Jakarta. Jadi alasannya banyak bermacam-macam. Nanti keselamatan anak, bagaimana. Jadi untuk mengurangi risiko, awalnya Pak Kepsek tidak setuju. Tapi melihat semakin banyak siswa, mau tidak mau Pak Kepsek juga mengizinkan. Jadi di sini sebenarnya hambatan-hambatan seperti itu bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Kuncinya adalah komunikasi dan terakhir tanggung jawab kita sebenarnya. Apalagi seperti Pak Sulpandi tadi, ya itu luar biasa Bapak Ibu, mengambil inisiatif, menghubungi stakeholder di sana, karena di era sekarang nih, apalagi yang kalau ada sekolahnya di kota ngajak gotong royong orang tua murid itu susah sekali. Tapi kalau kita yang masih di daerah, tingkat gotong royong itu masih tertanam. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini siapa masuk? Bentar Bapak Ibu, ada yang masuk. Oke Pak, Bu, Saumi Apika, silahkan. Jika pengen berbagi cerita. Ya, makasih Pak. Di sini ingin berbagi cerita sama seperti, dengar Pak? Dengar Bu. Sama seperti halnya yang diceritakan Pak Daston, kalau kami Pak daerahnya perairan juga, di bawahnya air kan. Kalau tanggapan kepala sekolah itu baik Pak, kalau untuk mengarah kepada lapangan masyarakat kan. Tapi kita guru pribadi, khususnya untuk guru olahraga macam saya sendiri kan Pak, terkadang setelah jam pembelajaran kelas ini nanti kita akan lanjutkan ke kelas selanjutnya. Jadi menyinkronkan waktu itu kadang-kadang saya sempat membantah, karena kepala sekolah menginginkan dibawa anak semuanya ke lapangan yang digarap masyarakat itu kan. Tapi berhubung jarak tempuhnya itu melewati jembatan, itu menjadi sebuah kendala buat saya Pak. Saya malah yang apa Pak? Makanya terkadang untuk menyikapi itu semua Pak, saya minta kepada guru kelas yang saya ambil, misalnya kelas 4 sama kelas 5 gitu kan. Jadi jam pertama saya kelas 4, kemudian jam kedua saya di kelas 5. Jadi saya minta kerjasama wali kelas. Minta saya di jam pagi, gabung antara kelas 4 dan kelas 5 itu saja Pak, untuk menyikapi keinginan kepala sekolah. Oh iya. Nah, benar Bu. Kadang itu jadi hambatan kita juga Bapak Ibu, karena kita nih olahraga nih cuma berapa jam ya, cuma kalau SD seperti saya kan 2 jam pembelajaran itu ya 1 jam lah. Berarti Bu Saumi Apika nih anggapannya gini lah mungkin. Ketika dia berjalan ke lapangan aja udah membutuhkan waktu sekian. Setelah selesai lagi mau balik ke sekolah, udah berapa lagi kan Bu? Jadi betul, habis Pak. Waktu di jalan lah Bu ya. Betul sekali Pak. Nah itu tadi Bu, dengan assess based thinking tadi Bu, strategi Bu tadi betul. Bagaimana kalau digabungkan anak itu, jadi semua tidak, anggaplah kelas 5 dan kelas 4, gabunglah olahraganya.
Di lapangan Iya, itu Ibu bawalah sekali tapi bawa. pemberian materinya kita arahkan Iya. sesuai pelajaran. Nah, itu tadi tuh Bu. Di situ lagi kita mensiasatinya. Ya kelas 4 dianggap Ibu ngajar materi ini, kelas 5 ya Ibu lebih capek 2 kali aja. Betul, Pak. Tapi kesepakatannya tadi itu Bu, Ibu harus bisa membicarakan ini dulu sama wali Wali kelas. kelas, ya Pak. Itu Karena makanya ini nanti bisa ajang cemburu nanti Bu. Wah, Bu Pika 1 hari udah bisa habis ngajar. menggabungkan. Nah, nanti 3 hari masuk, 3 hari libur. Nah, itu Tapi takut. Pak tadi Jadi, kembali lagi kita kepada kepala sekolah tadi kan Pak. iya. Itu Benar, dia. Bu. Itu tadi Bu. Jadi sebenarnya kasus Ibu ini mirip sama Pak Sulpandi tadi. Ibu masih didukung sama kepala sekolah. Itu aja Bu. Di sini berikutnya, di slide berikutnya ini, di sini ada namanya identifikasi pendekatan berpikir pada, bentar Bu ya, 17, 15. Sini Bu, 16, 16, 17. Ini ada namanya Bu, deficit based thinking. Nah, deficit based thinking ini tadi kan asset based thinking itu nilai positifnya Bapak Ibu. Nah, nilai positif dari pembelajaran itu sekarang deficit based thinking. Deficit based thinking ini adalah berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi, memecahkan masalah, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari sponsor, dan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini di asset based thinking ini studi kasus pertamanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak saya bikin Bapak ya, disilakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat Bapak Ibu dalam modul kali ini Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu. Saya tunggu. Sesimpel aja Bapak Ibu untuk faktornya. Tadi misalnya kayak Pak Sulpandi, faktor penghambatnya lapangan yang terbatas. Kalau Bu Somia Apika, waktu pembelajaran yang terbatas, jarak tempuh sekolah dan tempat olahraga yang terbatas. Jadi sesingkat itu aja Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Sampaikan apa yang menjadi faktor penghambat Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Oke, gender. Pak Budianto, kondisi alam. Bagaimana alam Guntung Pak Budianto? Aman kan? Lapangan semua semen. Oh iya. Bentar Pak Ibu. Silahkan. Oh, banyak bermacam-macam pertanyaan. Nih. Saya tertarik sama kembali ke Pak Hairul. Pak Hairul, faktor penghambatnya lapangan semua semen. Ini justru kebalikan dari Pak Sulpandi. Kalau Pak Sulpandi lapangannya yang becek atau berair.
Ini Pak Hairul, gimana nih Pak Hairul? Penjelasan tentang lapangan semua semen Pak Hairul. Pak Hairul mic-nya agak susah ya. Padahal biasa. Tulis di kolom chat aja Pak Hairul. Ini saya tertarik nih sama Pak Hairul nih. Justru lapangannya semen. Kenapa jadi penghambat Pak Hairul? Masih bermasalah. Bu Apika lah dulu, Bu Apika. Di sini Bu Apika membuat masalah gendernya ya. Apa nih masalahnya kira-kira penghambatnya Bu Apika? Masalahnya kan kadang-kadang anak laki-laki ini tidak pengaruh Pak kalau untuk masalah panas. Anak perempuan ngaruh. Oh. Jadi kan kadang-kadang laki mengarahkan untuk misal dalam permainan bola besar ya kan. Anak laki ini kalau sepak bola, tapi anak perempuan ini kita kelompokkan, mungkin kita ajak berteduh, misalnya kayak di lapangan bola ada tribun gitu kan, kita ajak berteduh di situ, kemudian kita mengarahkan untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak laki-laki dalam bermain misalnya kan. Jadi di situ kita sharing juga di situ dengan anak-anak apa yang dilakukan oleh anak laki-laki. Jadi tanpa disadari anak juga terbawa dalam pembelajaran. Gitu Pak. Benar. Nih Pak Budi Parwoko. Kondisi alam nih gimana Pak Budi Parwoko? Ada Pak Budi? Halo Pak Budi? Halo, dengar Pak? Okay. Dengar Pak. Kondisi alam kami di sini Pak sama seperti Pak siapa tadi Pak Supriyadi tadi ya. Sulpandi. Ya Pak Sulpandi, apabila terjadi air pasang lapangan tenggelam Pak. Apabila terjadi hujan sama lapangan juga banjir tergenang air. Iya. Kalau di hilir kayak gitu semua Pak ya, tuh hambatannya Pak ya. Rata-rata seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh, paham. Kalau Pak Hairul tadi lapangannya bersemen, di sini Pak Hairul bersiko kata Pak Hairul dalam bermain, apalagi atletik. Nah, benar Pak Hairul. Disitulah Pak Hairul harus bisa menggunakan asset based thinking tadi. Kemana kira-kira Pak Hairul bisa mengarahkan? Atau Pak Hairul tidak perlu jika mengajar atletik atau apa, tidak perlu mengejar waktunya, yang jelas anak bisa mampu berlari aja, tahu apa itu berlari. Nah, tapi harus dipikirkan juga Pak Hairul resikonya dari itu. Benar Pak Hairul, benar. Kayaknya semuanya kita penjawaban sini hambatannya ya tadi itu Bapak Ibu ya. Fasilitas lah pada intinya. Prasarana. Benar Bapak Ibu, kita olahraga nih kita semua tergantung ke alat sebenarnya. Kadang kalau alatnya lengkap kita lebih enak. Ini tidak kita main poli, muridnya 30, bolanya 1. Nah, itu jadi masalah juga Bapak Ibu. Yang main poli anggaplah latihan passing, 1 bola berdua, ganti-gantian. Nah, kalau 30 berarti 15 sesi. Habis waktu di 1 kali percobaan saja. Itu Bapak Ibu kendala kita guru PJOK terkhususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain lapangan kondisi alamnya tadi seperti Pak Budianto, Pak Sulpandi, Pak Budi tadi, Pak Budi Parwoko. Kalau sudah masuk musim-musim pasang, apalagi ini mendekati bulan 11, bulan 12, ya kegiatan mungkin lebih banyak di dalam ruangan lah mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kita hanya sekedar permainan game-game kecil. Ini Pak Samsuri juga nih, Pak Samsuri lebih lagi kompleks masalahnya. Di sini Pak Samsuri merangkap langsung operator. Nah, ini banyak nih Pak. Sama kita Pak. Lagi asik mengajar, tiba-tiba ada orang tua anaknya mau pindah Pak. Minta surat pindah. Iya betul Pak. Sama Pak.
Pak, betul Pak. Setuju. Gimana? Mas Wali Terkadang apa operator, Pak? Mas? Pas AN kan asisten nasional. Sama Pak, sama. Itu dia Pak. Nah, kita guru PJOK ini kelihatannya enak ngajarnya, tapi semua beban Guru kita rangkap kasih. ya Pak ya, guru rangkap ya Joka ini Benar kayaknya Pak. Pak, benar. Ini bentar lagi kan bulan Oktober lah sibuk lah yang operator-operator SD, ANBK. Baru mulai mau mengajar, anak-anak lagi asik-asik, Pak sini Pak, ada murid mau pindah bikin surat. Nah, dapodiknya disinkronkan Pak. Jadi buat Pak Samsuri Pak, ya saran saya walaupun sekedar kita memberi bola tetap diawasi Pak. Iya, Karena tanggung jawab kita. Tapi tadi Pak, tanpa operator sekolah tidak jalan Pak. Serba Jantung ya salah Pak. itu Pak. Iya Pak, kuncinya di operator Pak. Apalagi kalau udah kepala sekolah mau sertifikasi kan. Nah, mulai sibuk tuh Pak. Mulai Pak, lah Bapak pun dikejar-kejar terus. Dah palit. Oh, rupanya banyak kita operator Pak, senasib lah kita Pak. Oke, di sini setelah apa hambatan Bapak Ibu, di sini mengapa lagi? Mengapa di slide sini mengapa guru PJK itu perlu mempelajari menerapkan pembelajaran asset based thinking? Di sini saya minta siapa sih yang mau bercerita Bu? Silahkan salah satu, Pak Apriyadi lah. Tadi ada? Boleh cerita sedikit Pak, mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari ABT Pak? Pak Apriyadi masih ada di dalam pembelajaran? Masih Pak. Pak Apriyadi. Kita tolong Pak Apriyadi, mengapa di sini guru PJOK perlu Pak mempelajarinya Pak? Kira menurut pendapat Bapak baik. tidak perlu. Menurut saya Coba kenapa kita ini guru PJOK harus mempelajari masalah pendekatan ABT ini, karena mungkin yang ABT, pertama Pak, tadi ABT. melihat ya ABT Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak Budi. Halo, Pak Budi. Pak Sulpandi, dengar Pak Sulpandi? Oh baik Pak, dengar. Ada apa Pak? Nah, kira-kira Pak, mengapa kita perlu Pak mempelajari pendekatan ABT ini Pak? Kira-kira menurut Bapak lah. Kenapa kita perlu pendekatan seperti yang Bapak lakukan tadi? Kalau menurut saya, sesuatu yang mendukung hal-hal positif dan negatif itu, apalagi dalam sarana prasarana di sekolah, itu menurut saya perlu Pak. Salah satunya meningkatkan pemahaman kita atau hal-hal yang positif yang dapat kita berikan atau berbagi antar rekan sejawat itu, apalagi dalam pembelajaran itu Pak. Menurut saya ABT ini sangat perlu menurut saya lah Pak. Oke Pak Supandi, terima kasih. Jadi setiap boleh matikan mic-nya dulu Pak. Oke. Jadi
mengapa guru PJOK perlu mempelajari ini? Ya tadi kata sama seperti pendapat Pak Supandi, ya benar menurut saya, yang segala yang nilainya positif, apalagi bagi kita guru, tidak ada salahnya, bahkan benar sekali kita harus mencoba untuk menerapkannya di sana, apalagi ini untuk kepentingan bersama. Ini bukan hanya kepentingan guru Bapak Ibu, tapi kepentingan juga untuk peserta didik. Karena kunci dari semuanya ketika peserta didik dan gurunya udah saling sinkron dengan berpikiran positif seperti yang disampaikan oleh asset based thinking tadi, ya kita harus bisa menjalankannya dan menerapkannya nanti di lingkungan sekolah kita. Terus selanjutnya di sini Bapak Ibu, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan aset. Jadi di sini apa yang kita miliki di sekolah, ya itulah menjadi kekuatan kita. Jangan jadi penghalang bagi kita. Yang kedua, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dalam berupaya terus dalam pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi ketika Pak Sulpandi nih udah fokus, ya saya harus yakin, saya harus bisa melaksanakannya, ya dengan keyakinan itu Bapak bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah Bapak. Tidak lagi Bapak mengeluh, ya mengeluh pasti ada mengeluh. Kapan lah saya ada ini, kapan ya ini. Tapi Bapak jadikan tadi kekuatan Bapak itu sebagai cara Bapak untuk menjalankan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah atau dengan kekurangan yang dimiliki sekolah, rekan guru juga akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, sekarang pun banyak nih Bapak Ibu bisa lihat sekarang media sosial, jangan nanti Bu Pika jangan nengok TikTok cuma beli-beli baju aja di TikTok. Contohnya Bu Rika atau nanti nengok-nengok di TikTok. Di TikTok sekarang juga banyak Bu pembelajaran. Jadi TikTok tuh ya saya pun download TikTok Bapak Ibu. Jadi karena dari situ kita bisa meniru Bu, meniru cara pembelajaran. Apalagi sekarang tentang PPG piloting nih, kita agak melenceng sedikit. Di TikTok banyak Bapak Ibu strategi-strateginya, bagaimana melaksanakannya nanti ke depan. Jadi ya silakan Pak yang angkat tangan tadi. Jadi gunakanlah media sosial itu sebagai sumber daya untuk tambahan aset kita selain dari lingkungan sekolah, rekan guru, dari Facebook, dari TikTok, Instagram juga kita bisa meniru. Karena meniru itu tidak salah Bapak Ibu. Yang apalagi kita memodifikasinya. Tapi yang tidak betul itu ketika kita meniru plek-plekan langsung semua dengan mengakui itu hasil karya kita. Nah, itu yang tidak kurang tepat sih, bukan salah tapi kurang tepat. Tapi kalau kita modifikasi, kita ganti gaya permainannya gimana, itu sah-sah saja. Berikutnya, di slide berikutnya, nah di sini dia. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam pelajaran PJOK Bapak Ibu. Di sini mewujudkan visi sama dengan kita mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Ketika ada masalah, ya kita atasi, kita selesaikan. Jangan kita ada masalah, menghindar, langsung pergi. Nah, itu tidak boleh. Terus upayanya adalah mencari dan mengatasi masalah. Karena perspektifnya kalau ada salah ya kita harus cari tahu salahnya itu apa. Tapi terkadang Bapak Ibu, salah kita tuh jadi kelemahan bagi diri kita, orang lain, dan juga jadi batu sandungan. Nah, jadi kadang sesuatu itu jadi emosi bagi kita dan tidak hal yang menyenangkan pun bisa terjadi.
Terus kekuatan potensi, daya gunakan, upayanya di situ adalah identifikasi, apresiasi, selidiki. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu pasti tahu, sudah mengalaminya. Nah, tadi setelah apa, mengapa, di mana Bapak Ibu? Di mana posisi kita hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset. Jadi kita di sini akan berdiskusi lagi Bapak Ibu. Di sini ada studi kasusnya. Di sini tentang studi kasus Bu Hayati. Bu Hayati di sini studi kasusnya mengapa saya bacakan. Setelah mengikuti PPG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut pada rekan-rekan PJOK di tingkat kabupaten. Temuan Kombel MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga, Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, di sini ada perbedaan metode antara Bu Hayati dan rekan-rekan yang lain. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini tergeserkan PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Beberapa orang guru lainnya sepakat dengan pendapat yang disampaikan Bu Hayati, tetapi ada juga yang menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dan berbagai argumen masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang ada pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah mencerahkan pemaparan yang telah disampaikan Bu Hayati. Karena waktu yang sangat terbatas, maka MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi. Nah, Bapak Ibu, dari status studi kasus kelima ini ada perbedaan pendapat Bapak Ibu. Di satu sisi, Bu Hayati, contohnya seperti kita, setelah kita belajar tentang PKG ini, kita dapat metode-metode baru, metode kita ABT ini kita terapkan. Sementara guru-guru yang senior dari kita, yang sudah lama mengajar, mereka lebih suka sistem komando. Komando ini ada guru itu berperan lebih dibanding peserta didik. Sementara di kurikulum Merdeka kan saat ini guru itu hanya memfasilitasi, yang berkembang nanti anak itu sendiri. Nah, di sini Bu Hayati tidak membantah, tapi dia hanya memberikan masukan. Terus di Pak Bugar, dia lebih setuju nih metode lama itu. Terus Pak, kita kembali ke awal kepada masa orientasi modul titik 1 sebelumnya saya sampaikan, kita harus bisa mengembalikan esensi dari PJOK itu Bapak Ibu. PJOK itu anak dituntun untuk belajar untuk mengetahui PJOK itu adalah pusat kebugaran, untuk membugarkan badan, bukan menjadi prestasi. Nah, sementara Pak Bugar di sini, dia pengennya anak itu mempelajaran PJOK itu harus ada prestasi. Nah, di situ juga ada perbedaan Bapak Ibu antara Bu Hayati dan Pak Bugar. Nah, jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, jika ada perbedaan perspektif seperti itu, Bapak Ibu harus ada juga pendekatan yang mana. Bapak Ibu, kadang kita kan kalau sudah dapat ilmu sedikit tambahan, kita merasa lebih berisi, atau lebih pengetahuan kita bertambah, kita langsung ada ego kita nih. Gini kami waktu pelatihan kami dapatnya seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita harus bisa menurunkan ego kita Bapak Ibu. Kadang ada istilah kita mundur selangkah untuk langkah berikutnya. Jadi kadang ada rekan-rekan senior guru-guru itu dia tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Apabila dibantah dia merasa
baru aja jadi guru kok ngajar-ngajarkan tidak. Tapi biasanya guru-guru senior itu diajak, dia mau Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sepertinya kita lebih baik seperti ini, kita lebih baik seperti ini. Karena sedikit banyaknya nanti guru-guru yang senior itu bakal mau. Guru-guru seperti Pak Kalmizi pasti tahu tuh strategi kepemimpinannya tuh, karena di guru penggerak diajarkan bagaimana strategi kepemimpinan agar menjadi leader yang perasaan orang lain. Studi kasus ini kayaknya sedikit banyaknya juga ada kita alami Bapak Ibu. Itu contohnya kadang di O2SN biasanya sering nih bagaimana kita berbeda pendapat tentang penilaian kadang, apalagi seperti silat itu kan olahraga penilaian tuh, olahraga yang terkadang menurut ini baik, menurut ini tidak. Tapi kalau olahraga yang lain saya rasa tidak ada masalah Bapak Ibu. Di studi kasus ini saya rasa tidak ada hambatan kita. Nah, di sini di sini saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, salahkan salah satu orang aja yang mau menjawab. Kira-kira bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan mencoba menjawab, boleh Bapak Ibu angkat tangannya dan sampaikan, utarakan kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana nih cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal dari apa studi kasus yang saya bacakan tadi Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu? Ayo pada set berikut ini. Halo. Ini sedikit lagi Bapak Ibu, kira-kira sekitar 20 menit lagi. Oke, silakan. Pak, Silakan. kepencet. Maaf Pak, kepencet. Oh. Tapi setidaknya tadi kan sudah disampaikan juga oleh Ibu Hayati tadi sistem komando katanya tadi kan Pak. Iya. Komando yang menjadi tantangan Ibu Hayati tadi kan. Mungkin cara dia memanfaatkan akses itu mungkin lebih mengarahkan kepada fasilitas yang ada Pak. Fasilitas yang memberikan masukan kepada guru-guru lain, guru-guru yang membantah cara tadi gitu kan. Mungkin seperti itulah Pak, gara-gara terpencet tadi. Oke, terima kasih. Gara-gara terpencet. Oke, di sini kita lanjut dulu. Nah, di sini sebenarnya aset itu bisa berupa komunitas tadi Bapak Ibu bisa menyampaikannya di komunitas. Kalau di SD itu biasanya di KKG namanya, kalau di SMP dan SMA komunitas MGMP ya Pak ya, kalau nggak salah Pak. Di PMM juga sekarang bisa Bapak Ibu, di PMM Bapak Ibu bisa mengunggah bukti karya Bapak Ibu, di mana sekarang ini semua serba enak Bapak Ibu. Bapak jika ada memanfaatkan, contohnya Pak Budi saya tengok kemarin di booknya nih, Priyadi, dia modifikasi main basket, passing chest pass misalnya. Saya mengikuti, coba nengok Facebook Bapak Ibu semua. Wah ini kreatif nih. Mana nih Pak Budi sama Pak Priyadi nih harus bisa menerapkan aset yang dia punya nih. Nanti Bapak Ibu ketika MGMP bisa nih. Yuk kita bahas tentang ini yuk, tentang pembelajaran gerak lokomotor atau bola besar teknik passing ya. Bapak bisa Pak Budi jadi pembicara, kan di situ ajang kita untuk berbagi. Nah ketika Pak Budi juga misalnya sudah saya sampaikan nih di komunitas,
Pak Budi bisa masuk di PMM Pak Budi. Nah, nanti di situ ada namanya unggah bukti karya, taruh di YouTube, bisa teman-teman mengikuti. Nah, karena dunia sekarang udah global, siapa saja bisa membuka. Makanya tadi saya bilang aset kita sekarang bukan hanya aset di sekolah, aset sekarang gimana itu bisa diterapkan. Terus berikutnya di sini Bapak Ibu bagaimana lagi? Nah, bagaimana di sini? Tadi sudah bagaimana nggak salah? Bagaimana? Menurut Bapak Ibu ini di kasusnya tentang SMA Jiwa Raga. Tadi studi kasus pertama, terus tadi berikutnya tadi lagi apa tadi ini bagaimana sekarang? Bagaimana di sini studi kasusnya lumayan panjang ini. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, kita garis bawahi Bapak Ibu, dia sarana dan prasarananya memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Wah, ini berarti sekolahnya lengkap. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan. Sekolah mengundang guru PJOK ke ruangan untuk mendengarkan apa yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kuncinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti kepada kepala sekolah, lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sapras dan guru PJOK dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang Sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Nah, sekolahnya lengkap, Saprasnya lengkap, tapi gurunya kurang berkontribusi. Sehingga alat-alat itu rusak bukan karena digunakan, tapi karena terkurung di situ. Ada tak kira-kira yang Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan tidak ada lah ya. Alat-alat kita yang ada kekurangan. Nah ini yang kita hindari Bapak Ibu. Omongan-omongan seperti ini harus kita hindari dari studi kasus yang ini. Jangan sampai kita minta bola atau kita minta kun lah sama Kepsek. Tiba sudah dibelikan, tidak pernah tersentuh. Bolanya jadi rusak karena kempes karena tidak pernah dimainkan. Bahkan ada yang dikunci lemari peralatan olahraganya. Nah, saya harap Bapak Ibu di sini tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Ya habis bola, ya habis karena anak yang memainkan. Jangan mengeluh Pak Ibu kalau bola kita habis, anak-anak mainkan. Ya, berbanggalah karena berarti pelajaran kita menarik bagi anak. Tapi kalau habis karena dimakan tikus, nah, itu bahaya. Berikutnya Bapak Ibu, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa menurut apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan sudah dimanfaatkan? Nah, tadi di studi kasus tadi itu ya apa saja ya lengkap peralatan mereka, tetapi dan yang sudah dimanfaatkan, malahan bukan dimanfaatkan, ada yang tidak dimanfaatkan oleh gurunya. Nah ini di poin ke 29 slide ke 30 ini di sini Bapak Ibu kira-kira saya tanya Bapak Ibu apakah ada nih Bapak Ibu di tempat Bapak nih contohnya aset-aset daerah, apakah ada kayak gor Bapak Ibu? Karena di tempat saya gor kebetulan ada gor badminton. Jadi di situ kita bisa menumpang tanpa membayar Bapak Ibu. Ya walaupun yang kita gunakan adalah bola-bola bekas, tapi kita tidak menyewa. Nah,
Terus pendanaan dari orang tua atau donatur. Kalau tempat kami Bapak Ibu kebetulan dari desanya dia tidak, kadang di sini ada bantuan sedikit dari kebetulan sini ada PT Bapak Ibu. Jadi ketika ada keperluan-keperluan yang sedikit atau yang kecil, mereka mau membantu. Di tempat Bapak Ibu kira-kira ada tak ini Bapak Ibu aset-aset di daerah atau donatur-donatur yang kadang mau membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran? Jika ada, boleh Bapak Ibu ceritakan apa-apa saja yang ada aset-asetnya. Kebetulan kalau di tempat saya itu berupa gedung badminton dan lapangan Bapak Ibu yang bisa digunakan tanpa harus membayar. Gimana tempat Bapak Ibu, apakah ada? Ada Bapak Ibu, Pak Priyadi? Aset daerahnya Pak. Atau lengkap di SMA 1? Kak teman, lengkap? Baik Pak, kalau untuk aset daerah, paling kami di sini di Guntung cuma yang punya pemerintah, cuma lapangan bola Pak. Kalau di sekolah pun kalau dikatakan lengkap, tidak lengkap, tapi ada Pak. Seperti lapangan voli ada, takraw ada, untuk sarana atletik Itu seperti lompat tinggi, lompat jauh ada. Cuman kalau lengkap belum Pak. berarti itu tanpa biaya Pak ya? Boleh kapan aja digunakan Pak ya? Kalau sepak bola cuma minta izin Pak, minta izin dengan pengurusannya Oh lah. iya. Kapan kita mau pakai kita izin dulu. Tapi kalau untuk yang di sekolah iya. aman, kita yang lola masalahnya kan. Oke. Wah ini Pak Samsuri nih kasihannya. Pak Samsuri, kata Pak Samsuri, ada Pak, tapi sudah runtuh. Wah, itu tidak wewenang kita lagi Pak. Iya Pak. Itu pemerintah daerah lagi Pak. Jadi kalau ada apa-apa ya silahkan berkonsultasi. Biasanya Pak di daerah-daerah tuh Pak, lapangan badminton biasa ada tuh Pak ya? Iya Pak, kami di tempat kami lapangan badminton Pak. Cuman kebetulan sekarang sudah runtuh. Dan ulin-ulinnya sudah banyak diambil oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab Pak. Iya benar. Kalau ya Pak? Kalau kami di Guntung ada Pak, ada berapa 3 lapangan badminton, cuman punya pribadi. Kata Pak Hairul bayar kalau mau main situ. Iya betul Pak. Nah itu Pak maksudnya tuh, kalau itu kan itu beda Pak, itu berarti kita tidak bisa memaksimalkannya. Kalau itu pribadi itu larinya ke bisnis nanti tuh Pak. Iya. Oke Bapak Ibu, di sini penjelasan aset-aset itu upaya kepala sekolah untuk ini si ibu-ibu tadi. Perlu diingat Bapak Ibu, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya tadi Pak, aset manusianya tadi. Aset manusia tadi, yaitu yang di awal disampaikan oleh Pak Apriyadi tadi, kita bisa menggunakan anak untuk membantu kita dalam pembelajaran, atau menggunakan guru lain, kata Bu Pika tadi, untuk membantu kita. Dan bahkan guru PJOK-nya itu sendiri, itu merupakan aset manusianya Bapak Ibu. Yang kedua ada aset sosial. Aset sosial ini itu yang kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Di lingkungan kita sehari-hari kita bisa menggunakan aset-aset daerah kita. Nah, itu termasuk dalam aset sosial. Aset agama. Aset agama di sini sebenarnya di sini PJOK itu kan bukan hanya tentang belajar tentang gerak, tentang kebugaran, tapi juga ada pendidikan moralnya. Aset agama di sini kita bisa memanfaatkan, misalnya jika ada kegiatan-kegiatan pengajian atau kegiatan lain bisa menggunakan musola setempat atau masjid setempat. Aset berikutnya adalah aset fisik. Fisik itu badan peserta didik itu sendiri. Aset lingkungan atau alam. Dan terakhir ada finansial dan politik. Di sini keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid, komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya. Nah, di sini Bapak Ibu aset
finansial itu, dana BOS itu termasuk aset finansial Bapak Ibu. Jadi kita juga harus berani berbicara sama Kepsek, karena dana BOS kita itu ada wewenang kita Bapak Ibu untuk membeli peralatan-peralatan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu, karena itu termasuk 7 aspek yang bisa kita maksimalkan dalam pembelajaran. Jadi aspek finansial itu ya, dana BOS itu juga berlaku Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, saya kirim link Jambotnya. Bentar Bapak Ibu ya, saya cari link Jambot saya tadi, saya buat. Nih, share. Bentar. Review anyone link. Editor. Copy down. Ini Bapak Ibu silakan masuk ke chat grup kita. Ada situ saya kirim link Jambot. Silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan di situ, hanya simpel Bu, hanya 1 pertanyaan aja. Di situ Bapak Ibu di link Jambotnya, Bapak Ibu silahkan masuk ke link Jambotnya. Situ bentar. Mana Jambot. Oke Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam link tersebut. Di sini bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Strategi apa yang Bapak lakukan? Jadi tadi Bapak memanfaatkan aset itu gimana? Misalnya kayak Pak Sulpandi, saya memanfaatkan asetnya dengan memodifikasi permainan, misalnya dengan lapangan yang seperti apa, lapangan berlumpur, saya ubah menjadi dengan menimbun sabut. Strategi yang digunakan bagaimana mengajak masyarakat, orang tua murid untuk bersama-sama bergotong royong. Simpel itu aja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan aset lah. Kalau Pak Budi saya rasa memanfaatkan asetnya sudah lengkap. Saya manfaatkan dengan memodifikasi. Contohnya melakukan gerak chest pass, saya modifikasi dalam bentuk permainan. Strategi yang digunakan adalah melakukan permainan agar anak tertarik. Seperti itu singkatnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis di Jambotnya. Bisa diakses Bapak Ibu, Jambotnya Bapak Ibu. Apakah sudah ada ya? Belum ada yang mengisi Jambotnya. Oke, silahkan dulu. Simpel aja Bu, Bapak Ibu, karena di Jambot itu karakter katanya terbatas. Dibikin aja nanti nama, misalnya Bu Pika, bisa bikin nama di situ. Bagaimana memanfaatkannya? Misalnya saya bersosialisasi sama, ada kesepakatan sama kepala sekolah, strateginya gimana, gitu aja, singkat itu aja. Tapi dibikin namanya Bapak Ibu biar tahu jawabannya dari siapa.
Oke, Pak Pri, dengan cara memodifikasi. Oke. Modifikasi, apalagi Bapak Ibu? Oke. Pak tak bisa masuk, Pak. Oh, di chat aja Pak. Kalau tak bisa masuk, di chat Pak. Biasa bisa Di nih chat boleh nulis. juga. Ah, Ganti akun Pak Kalmizi, jangan akun kepala sekolah. oh, Udah Pak coba. Kalmizi pakai akun kepala sekolah. Udah dicoba tapi tak bisa. Nah, ini mau belajar lagi dengan Bu Pika nanti, Pak. Berarti tandanya Pak Kalmizi mau jadi kepala sekolah bentar lagi tuh. Betul. Oke. Berasa diskusi sama Pak Alfian rasanya. Fotonya. Jadi tak enak ya Pak Agus ya. Jadi segan kita Pak Agus. Iya, segan deh. Ketua kita tuh. Nah, Pak Agus gitu ya. Guru penggerak kita tuh Pak Agus. Bahaya. Bukan dia yang belajar dengan kita, Pak. Kita yang harus banyak belajar dengan dia. Iya Pak. Nah. Oke, terus berikutnya kita masuk ke jambut kedua lah Pak. Ya, karena udah bentar lagi waktunya agak mepet. Bentar Pak ya. Nanti bisa kita masuk lagi. Ini mana jambutnya? Bentar Pak Kalmizi. Ini mana nih jambut yang ini dulu. Bentar Pak Kalmizi, saya copy dulu linknya. Nah, ini pertanyaan yang ini apa aset yang dimiliki di sekolah Bapak Ibu? Nah, silakan masuk Bapak Ibu. Ada ya? Ayah. Yang bersulit tembus. Apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam PJOK yang berkualitas? Nah, sebutkan aja Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu, misalnya lapangan, bola, asetnya. Tadi aset itu ada 7 Bapak Ibu. Aset yang ketujuh tadi itu kan ada aset sosial, ada aset agamanya, ada aset finansialnya. Kayaknya kalau finansial semuanya ada nih Bapak Ibu, karena kita kan sekolah kita menggunakan dana BOS. Boleh diketik Bapak Ibu? Pak Herul, oke. Apa Pak Herul? Kira-kira? Ada bucing dah. Iya. Itu ada bangin kita ada kemana dia. Ada bangin juga. Oke Bapak Ibu, apa saja aset yang Ibu Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan? Nah, itu di pertanyaan pertama. Di pertanyaan keduanya nanti Bapak Ibu bisa nih, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Setelah kita Gimana? Di depan.
Iya. Setelah kita, ini siapa nih lapangan bola, rekan sejawat, ini Pak Hairul kayaknya. Dana Bos, kegiatan KKG, oke. Bus. Ayo baru Pak Hairul ini, yang lainnya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak, aset-aset apa aja yang ada di sekolah Bapak Ibu? Nah, boleh disampaikan. Terus bagaimana Bapak Ibu memanfaatkannya? Ya. Berarti kalau Pak Hairul lapangan itu berarti aset fisiknya. Mungkin lapangannya, kalau lapangan itu punya desa, berarti situ set lingkungan, kita memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus kalau dana bos itu berarti aset finansial. Ayo, mana Pak Priyadi? Bawa ngopi dulu Pak, biar segar. Oke, ini siapa ya? Ini Bu Saumi Pika, Pak Asmadi. Oke, Pak Priyadi, Asyik Sarana, teman. Yuk, ya. Bisa ya nanti Pak, itu di-share ulang 7 aset tuh Pak. Aman Bu. Oke, aman-aman, nanti semua di-share Bu. Nanti kita bagikan Bapak Ibu. Yang sudah langsung pindah ke berikutnya Bapak Ibu. Di slide keduanya, bagaimana Anda dapat memanfaatkannya? Nah, memberikan asetnya bagaimana? Nah, ya, memanfaatkannya berarti ya dimaksimalkan seoptimal mungkin. Nah, ini bagus Bapak Ibu nih ya, memanfaatkan aset HP, YouTube, senam, box speaker. Nah, ini lengkap nih. Ini sekolahnya mantap nih. Lapangan bola kaki mini, ada juga futsal. Jangan lupa Bapak Ibu, guru olahraganya itu juga ada bagian dari aset Bapak Ibu. Jangan dilupakan, guru olahraganya sendiri itu juga adalah bagian dari asetnya. Nanti ada alatnya, gurunya tidak ada, gimana? Oke, silakan pindah ke slide kedua Bapak Ibu. Memaksimalkan, memanfaatkan. Pak Hairul, apa nih? 14. Apa ini yang phonic? Oke, sambil menyatat. Nah, sampai Bapak Ibu mau bikin di Jambot. Saya lanjutkan dulu. Atau itu di sana. Kita lanjut dulu ke sini. Mari taruh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah apa, mengapa, sekarang ada saatnya kita lakukan. Nah, dilakukan di sini kita bukan hanya sekedar mencari referensi, mencari apa itu ABT,
Jadi kita ini bukan hanya tentang teorinya saja, tapi pada saat ini kita harus lakukan, praktekkan ini di sekolah kita, di lingkungan kita. Nah, pada tahap lakukan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ada nanti dibuka di LMS-nya, Bapak Ibu nanti ada mengisi nih Bapak Ibu. Nanti di situ Bapak tulis secara mandiri di LMS, tahapan ini dilakukan secara mandiri di LMS, melalui LMS, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas ini nanti dilakukan di tahap akhir. Jadi Bapak Ibu nanti setelah proses kita Google Meet ini, nanti silahkan buka akses kembali LMS-nya. Nanti situ ada sekedar pertanyaan seperti nih tugas nanti Bapak Ibu. Apa saja tugas yang dilakukan? Bapak Ibu nanti akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Bapak Ibu juga nanti memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan. Nah, nanti gini Bapak Ibu. Contohnya di poin 1, asetnya adalah aset fisik. Pemanfaatannya nanti Bapak Ibu berpihak kepada peserta didik, misalnya tadi itu Bapak bilang adalah aset finansial. Adalah pemanfaatnya adalah penggunaan dana BOS, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya aset lingkungan, pemanfaatnya adalah penggunaan lapangan atau GOR yang dimiliki desa. Jadi apa-apa aja yang ada aset ya 7 aset tadi itu yang seadanya 7-7-nya ada di lingkungan Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu tulis. Nah, jadi saya kasih contoh lah Bapak Ibu. Nomor 1 misalnya, di situ saya penggunaannya adalah aset fisik. Pemanfaatan asetnya adalah di lingkungan sekolah. Saya contohnya sekolah Pak Budi aja lah. Aset fisik. Pemanfaatannya adalah di sekolah SMA 1 Kateman ada 2 orang wasit berlisensi, Pak Apriyadi dan Pak Budi. Nah, di situ kan ada 2 aset yang ada 1 aset 2 orang yang terdapat di sekolah Pak Budi. Terus yang kedua nanti sini aset finansial. SMA 1 Kateman menggunakan dana BOS untuk memenuhi kegiatan PJOK. Nah, jadi seterusnya gitu Bapak Ibu. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu nanti boleh bikin tabel seperti ini, dibentuk dalam mau dari Canva, mau dari Word, yang jelas dikirim nanti dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nanti ditengok juga nanti di pojok kanannya Bapak Ibu ada nanti due date namanya. Due date itu batas waktu Bapak Ibu mengumpulnya Bapak Ibu. Nah, nanti saya Bapak Ibu kerjakan di LMS itu nanti poinnya modul titik berapa. Jadi Bapak Ibu kerjakan sebelum due date-nya selesai agar kita bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Saya rasa sampai sini pembahasan kita tentang kekuatan aset based thinking. Semoga kedepannya Bapak Ibu juga bisa tetap terus mengikuti pembelajaran di LMS, dibuka-buka juga Bu Bapak Ibu, diulang-ulang karena ada istilah lancar kaji karena diulang. Saya rasa demikian, terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam Zoom meeting kali ini. Ini kita udah lewat 15 menit malahan. Saya mohon maaf karena jadi agak sedikit molor. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang aset? Oke, Pak Farhan, silakan Pak Farhan. Izin Pak ya. Ya, Pak Farhan. Gini Pak, kami kendala di RSM Pak. Malam tadi kami coba pental-pental dia Pak, tidak bisa lanjut. Oh gitu. Gini aja Pak, ketika Bapak hari ini tidak bisa ngirim, Bapak kirim terus Pak sampai masuk. Saya walaupun terlambat pun nanti tidak ada istilah menurut saya nilai itu tidak baik, semua nilainya baik Bapak asal kita memenuhi kriterianya Bapak. Jadi
tetap berusaha Pak. Saya kalaupun saya bisa memasukkan, saya memasukkan Pak. Cuma tidak boleh Pak. Saling koordinasi Pak sama teman-teman kelompok Bapak. Jika Bapak bingung, Bapak bisa koordinasi sama teman kelompok. Gimana contohnya? Karena Bapak boleh tiru tapi dengan modifikasi Pak. Jangan ditiru mentah-mentah. Karena itu nanti terhitung tugas orang lain. Tidak apa-apa Pak Farhan, terlambat sedikit nggak apa-apa. Yang penting Bapak tetap berusaha mengerjakannya. Iya. Ya Pak Mas Rida, silahkan Pak Mas Rida. Ya Pak, sama seperti Pak Farhan ya Pak. Saya kan sekali hari ini baru lihat batas waktunya tanggal 12 September. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi tak dapat diklik lagi Pak, kayak mana tuh Pak? Bisa Pak, nanti Bapak klik aja kerjakan, nanti dia tetap bisa Pak, tetap bisa dikerjakan, tetap bisa diupload Pak. Tetap coba bisa. Aja nanti Pak. Saya buka nggak bisa Pak. Itu tugas yang mana tuh Pak? Yang modul 11D Pak. Nanti saya coba buka Pak, nanti saya bikin rekam videonya, nanti coba Bapak ikuti aja nanti ya, bagaimana caranya nanti Pak. Yang tugas tadi malam berakhir tuh Pak, itu mungkin ya? Iya, iya. Punya Pak Almizi udah masuk, Alhamdulillah sampai selesai. foto saya pun dibikin situ. Iya, bikin pemanisnya Pak. Nanti Pak Masida saya bikinkan rekaman videonya biar Bapak mana tahu bisa mengikuti nanti bagaimana cara masukkannya. Saya kirim ke Pak Masida nanti Pak Masida. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Farhan juga Pak Farhan, ya semangat aja Pak Farhan. Iya, Kadang kita tahu sinyal ke Pak Farhan kan kadang terganggu, nggak apa-apa. Iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita stop dulu. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu dulu kita hari ini. Boleh kita hidupkan kameranya untuk kita foto session dulu. Nanti Bu Pika saya kirim Bu 7 aset itu Bu, saya screenshot nanti 7 asetnya. Ya udah kita foto dulu Bu, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan 1, 2. Oke, jempolnya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Selamat beristirahat. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Saya matikan dulu rekamannya. Oke.